bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk memelihara segala kehidupan kita. Mari anak-anak, kita persembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup hanya bagi Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan mari kita puji Dia. Kita naikkan satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau Bapa yang sangat ramah baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mengikuti devotion. Tuhan tolong dan bimbing kami ketika kami mengikutinya dari awal hingga akhirnya. Berikan kami kefokusan ketika kami mengikutinya. Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun dan membimbing kita ke jalan kebenaran. Tuhan adalah tempat pengharapan kita. Tuhan yang selalu memelihara setiap kehidupan kita. Kita naikkan satu lagu pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari anak-anak, kita berikan semua pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Padanya dan aku berharap darat atau laut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Ku berharap pada Tuhanku di ngarai atau menderu. Kita gentar nyata Engkau, Bapa Surgawi memeliharaku. Teman-teman, mari kita ucapkan hayat hafalan kita dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." In English, John 6 verse 35. Then Jesus declared, "I'm the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty." Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini memberikan kami kesempatan untuk kami akan belajar dari firman Tuhan.
Kiranya Tuhan menolong, memberikan kami hikmat bijaksana, sehingga kami dapat mengerti firman yang disampaikan dan kami menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Elia di tepi sungai kering. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Indonesia dikenal dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jika terjadi musim kemarau, kita tidak heran lagi, karena memang lagi musim kemarau. Akan tetapi, ada satu cerita di dalam Alkitab, terjadi musim kemarau bukan karena memang perputaran dari musim, tapi karena kemahakuasaan Allah yang dinyatakan, sehingga terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Pada masa pemerintahan raja-raja Israel, ada banyak raja Israel yang melakukan yang jahat di mata Tuhan. Raja yang terkenal jahat dari antara raja-raja itu, yaitu Raja Ahab. Raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak lagi peduli akan perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah, beserta dengan istrinya yang bernama Isabel. Dia pun membawa bangsa Israel juga melakukan dosa besar, yaitu penyembahan berhala. Tetapi Allah yang Maha Kasih tidak membiarkan bangsa Israel terus-menerus hidup di dalam dosa. Allah menyuruh para nabi-nabi untuk memperingati bangsa Israel. Salah satunya adalah Nabi Elia. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, Allah mengutus Nabi Elia untuk menegur Raja Ahab dan juga seluruh bangsa Israel. Nama Elia berasal dari kata Yahweh, yang berarti Tuhan adalah Allahku. Elia adalah seorang nabi yang berasal dari Tisbe di daerah Gilead. Allah mengutus Elia untuk menyadarkan bangsa Israel dan kembali kepada Allah. Suatu hari, Raja Ahab melakukan sebuah pesta. Namun tiba-tiba tirai di ruangan besar itu tersibak dan menimbulkan bunyi ataupun suara yang keras yang membuat Raja Ahab dan orang-orang di dalamnya terkejut. Dengan tiba-tiba seorang laki-laki melangkahkan kakinya dan menyampaikan satu pesan penting kepada Raja Ahab. Laki-laki itu berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang kulayani, sesungguhnya tidak akan terjadi embun ataupun hujan di negeri Israel kecuali kalau kukatakan." Siapakah laki-laki itu? Ternyata laki-laki itu adalah Nabi Elia. Ketika
mendengarkan itu, apakah kalian tahu bagaimana Raja Ahab merespon atau menanggapi teguran yang disampaikan oleh Nabi Elia tersebut? Raja Ahab bukannya mengoreksi diri sendiri, tidak mengintrospeksi diri sendiri, tetapi dia menanggapinya dengan marah. Dia ingin mencari Elia karena dia sangat marah terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dia pun menyuruh suruhan-suruhannya untuk mencari dan menangkap Elia dan berencana untuk membunuhnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Jika suatu kali kalian mendapat teguran karena melakukan kesalahan, bagaimana kalian menanggapinya? Apakah kalian menolak teguran itu? Marah-marah dan tidak mau mengoreksi diri sendiri? Raja Ahab ingin membunuh Nabi Elia. Akan tetapi, sebelum Raja Ahab melakukan rencananya, Allah sudah terlebih dahulu berbicara kepada Nabi Elia. Allah melindungi, memelihara orang-orang pilihannya. Allah tidak membiarkan Raja Ahab melaksanakan niat jahatnya untuk membunuh Nabi Elia. Allah pun menyuruh Nabi Elia, Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit yang ada di sebelah timur sungai Yordan. Di sana kamu akan bisa menikmati pemeliharaan Allah. Engkau dapat minum dari sungai Kerit, dan setiap pagi dan petang aku akan menyuruh burung gagak untuk membawa makanan kepadamu. Elia percaya kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa atas alam semesta. Dengan mengalahkan 450 Nabi Baal, Elia membuktikan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi dan berkuasa atas alam semesta. Elia juga membuktikan bahwa orang yang berdosa akan mendapatkan hukuman dari Allah. Dengan musim kekeringan selama 3 tahun 6 bulan menunjukkan bahwa Allah akan menghukum dosa. Anak-anakku, Allah yang sama juga melakukan hal yang sama kepada kita. Allah memelihara dan membela setiap orang-orang yang benar. Setiap orang-orang yang dikasihinya dipelihara, dituntun setiap hari, diberikan keberanian untuk membuktikan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang benar. Oleh karena itu anak-anakku, percaya dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena setiap hari Dia memelihara kita. Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia juga menjauhkan kita dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin melakukan hal yang jahat terhadap kita. Terpujilah Tuhan Allah yang besar, Allah yang selalu memelihara dan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang meyakinkan, mengajar kami kembali bahwa Engkau Tuhan Allah yang benar yang kami percayai akan terus memelihara dan melindungi kami dari segala hal-hal jahat dan terus memelihara kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur, biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan setiap hari karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini, secara khusus dalam proses pembelajaran. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan.